Saya mahasiswi di Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis 3F. Dalam video kali ini ditujukan untuk memenuhi tes 1 dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu komunikasi dan bagaimana proses komunikasi. Yang kedua, apa saja kriteria yang harus dimiliki komunikator dan komunikan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, apa itu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah 2 contoh perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis. Langsung saja, yang pertama adalah apa itu komunikasi dan bagaimana proses komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok yang lain. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan dapat berupa berita, ide, gagasan, pesan, dan lain-lain. Dalam hal ini, dalam proses komunikasi dimulai ketika sender atau komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan. Jadi dalam penyampaian pesannya, si komunikator menggunakan media. Jadi semua komunikasi itu menggunakan media ya. Dalam hal ini juga ada yang dinamakan encoding dan decoding. Encoding adalah proses berpikir yang dilakukan komunikator dalam proses penyampaian pesannya. Decoding adalah proses penafsiran pesan yang dilakukan oleh komunikan sesudah dia menerima pesan dari komunikator. Ada juga noise dalam komunikasi. Noise atau gangguan adalah gangguan-gangguan atau hal yang dapat mengakibatkan komunikasi kita tidak efektif atau tidak berhasil, yang berasal dari dalam maupun dari luar. Ketika seseorang atau komunikan sudah menerima pesan dari si komunikator, maka ia akan memberikan respon atau feedback kepada pesan yang sudah diterimanya. Yang kedua adalah kriteria yang harus dimiliki komunikator dan komunikan dalam berbicara. Yang pertama adalah communication skill. Dalam hal ini, si komunikator harus menguasai yang pertama kemampuan menulis, berbicara, dan membaca. Dan si komunikan harus memiliki kemampuan seperti berbicara, membaca, dan mendengar. Yang kedua adalah attitude atau sikap. Attitude atau sikap penting dalam proses komunikasi karena ketika si komunikator menunjukkan sikap yang baik, maka si komunikan juga akan menunjukkan sikap yang baik pula dalam proses komunikasi. Yang ketiga adalah ada knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan juga harus penting dikuasai oleh komunikator dan komunikan dalam berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Yang keempat adalah social system. Dalam proses komunikasi, komunikator dan komunikan harus mengetahui betul-betul bagaimana social system atau statusnya di dalam masyarakat. Yang kelima ada culture atau budaya. Dalam hal ini, komunikator dan komunikan harus mengetahui dengan betul bagaimana budaya yang berlaku di daerah tempat komunikasi tersebut terjadi. Yang ketiga, apa itu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal disebut juga sebagai komunikasi lisan atau tulisan. Jadi, semua komunikasi yang menggunakan kata-kata, huruf, ucapan, baik yang tertulis maupun lisan merupakan komunikasi verbal. Contoh komunikasi verbal dalam dunia bisnis yang pertama adalah rapat, wawancara kerja, presentasi, berdiskusi dengan anggota kelompok dalam pekerjaan, negosiasi, dan iklan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Adalah komunikasi yang menggunakan bahasa-bahasa isyarat atau bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan atau gagasannya. Dalam hal ini yang perlu diingat adalah komunikasi nonverbal sangat berpengaruh terhadap latar belakang budaya. Artinya komunikasi nonverbal di suatu wilayah dapat diartikan berbeda dengan komunikasi verbal di wilayah lain. Yang terakhir adalah 2 contoh perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah negosiasi. Di dalam negosiasi terjadi perbedaan budaya ketika negosiasi tersebut terjadi antara orang yang berbeda budaya. Yang kedua adalah perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, kedua budaya yang berbeda atau bahkan lebih akan mengalami yang namanya komunikasi bisnis dalam membahas suatu produk atau barang yang ingin dipasarkan.